Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 22 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul klasifikasi motif batik berbasis tekstur menggunakan pengolahan citra digital. Oke, sebelum itu mari kita perkenalkan diri kita dulu. Dimulai dari saya, Bagus Esa Wijayakusuma dengan NIM F1D02310005. Saya Muhammad Arofaya Faska dengan NIM F1D02310126. Saya Linda Jelivian, NIM F1D02310072. Saya Aktadi Pangesti dengan NIM F1D02310104. Oke, di sini yang pertama latar belakang. Kenapa sih kita memilih batik di sini? Nah, batik itu merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan makna yang beragam. Setiap motif batik memiliki tekstur dan pola khas yang mencerminkan identitas budaya dan nilai estetika tertentu. Namun, proses identifikasi dan klasifikasi motif batik secara manual membutuhkan keahlian khusus dan waktu yang tidak sedikit, sehingga kurang efisien dan rentan kesalahan subjektif. PCD menawarkan solusi dengan kemampuan menganalisis pola tekstur secara otomatis menggunakan teknik ekstraksi fitur seperti GLCM melalui penerapan teknik processing seperti histogram, konvolusi, transformasi wavelet, deteksi tepi, dan morfologi. Kualitas citra batik dapat ditingkatkan sehingga fitur tekstur dapat diekstrak dengan lebih akurat untuk proses klasifikasi. Nah, pengembangan sistem klasifikasi motif batik berbasis tekstur ini sangat penting untuk mendukung pelestarian budaya. Next. Baik, kita masuk ke processing yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan 5 processing, ada equalisasi, thresholding, median, sharpening, dan deteksi Sobel. Yang pertama di sini equalisasi. Fungsi ini digunakan untuk meningkatkan kontras gambar dengan menyebarkan intensitas piksel secara lebih merata. Ini berguna terutama ketika gambar dalam dataset memiliki kontras rendah, yang seringkali membuat objek atau fitur dalam gambar sulit dikenali. Dengan meningkatkan kontras, equalisasi membantu model untuk lebih mudah mengenali fitur penting pada gambar, seperti tekstur atau bentuk objek yang relevan untuk klasifikasi. Yang kedua di sini ada thresholding. Fungsi ini digunakan untuk mengubah gambar grayscale menjadi gambar biner, di mana piksel yang lebih terang dari ambang tertentu diperlakukan sebagai objek dan piksel lainnya sebagai latar belakang. Thresholding berguna untuk memisahkan objek utama dalam gambar dari latar belakangnya. Proses ini mempermudah model dalam mengenali objek dan meningkatkan efisiensi deteksi fitur yang relevan untuk klasifikasi gambar. Kemudian di sini ada deteksi tepi Sobel. Deteksi tepi Sobel ini digunakan untuk mendeteksi tepi atau batas objek dalam gambar dengan menghitung perubahan intensitas piksel secara horizontal dan vertikal. Teknik ini menggunakan dua kernel konvolusi 3x3, yaitu Sobel X untuk mendeteksi tepi vertikal dan Sobel Y untuk tepi horizontal. Hasil dari kedua arah ini kemudian digabung untuk mendapatkan besar gradien yang menunjukkan lokasi dan arah perubahan tajam dalam gambar. Selanjutnya di sini ada median. Fungsi ini digunakan untuk mengurangi noise dalam gambar, terutama noise jenis salt and pepper. Filter median menggantikan setiap piksel dengan nilai median dari piksel-piksel di sekitarnya. Teknik ini berguna untuk membersihkan gambar dari gangguan tanpa merusak detail penting seperti tepi objek. Mengingat dataset gambar ini, oke, selanjutnya yang terakhir di sini sharpening. Fungsi ini digunakan untuk meningkatkan kejaman gambar dengan meningkatkan kontras antara piksel yang berdekatan. Dalam proyek ini, sharpening membantu dalam menonjolkan detail penting dari objek yang ada dalam gambar, seperti tekstur atau batas objek. Ini sangat berguna dalam tugas. Oke, selanjutnya di sini demo yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan mendemokan proyek kami, di mana untuk kode pertama, ya ini beberapa library yang akan kami gunakan di proyek ini, di percobaan ini. Nah, untuk kode yang pertama ya ini untuk nge-resize image, function untuk nge-resize image, yang dimana function ini akan digunakan pada semua sampel agar dapat memiliki dimensionality atau ukuran yang sama.
Nah, untuk fungsi kedua yakni load dataset, di sini, untuk, digunakan sebagai untuk mengambil dataset yang sudah kami siapkan. Nah, untuk dataset di sini kami memiliki 3 sampel, yakni kawung, parang, dan tumpal. Nah, untuk masing-masing dataset tersebut, sampel tersebut, kami memiliki sekitar 100 image kurang lebih. Nah, di sini kami tampilkan, ketiga sampel tersebut yakni kawung, parang, dan tumpal. Lalu, hasil kami grayscale-kan dengan hasilnya seperti ini. Lalu data-data yang sebelumnya yang sekitar banyak 300 diaugmentasikan, yakni sukses dengan augmentasi setelahnya itu 0. Nah, di sini kami menggunakan 5 pre-processing. Nah, untuk pre-processing-nya sendiri ada deteksi tepi, yang di mana deteksi tepi ini kami menggunakan Sobel, lalu ada ekualisasi, thresholding, median, dan sharpening. Nah, di sini, ekualisasi di sini, kami menggunakannya agar dapat, memperjelas gambar dengan cara mendistribusikan piksel-piksel yang ada secara rata gitu. Lalu setelah ekualisasi kami threshold-kan agar dapat membedakan gitu latar belakang dengan latar belakang, dengan objeknya, agar mempermudah, melihat pola-pola dari sampel yang tersedia. Lalu median untuk median untuk memperhalus tepi gambar. Lalu sharpening untuk memperkuatnya lagi dan deteksi tepi juga untuk, mengkontur tepi-tepi gambar. Lalu lanjut, di sini kami, menampilkan hasil pre-pros yang sudah kami gunakan. Ini yang pertama untuk kabung, yang kedua untuk parang, dan yang terakhir untuk tumpal. Nah, lanjut ada filter extraction. Di sini, eee, GLCM di sini digunakan untuk ngitung, eee, apa namanya, tingkat keabuan. Nah, parameternya itu image dan derajat. Nah, di sini, digunakan 0, 45, dan 90, dan 135 derajat. Lalu ada fungsi correlation untuk apa, menganalisis hubungan spasial antar pixelan gambar, dissimilarity, homo dissimilarity yang digunakan untuk memahami tingkat ketidaksamaan lokal dalam pola tekstur gambar, homogeneity, untuk menganalisis pola tekstur dalam citra. Lalu ada kontras yang menilai tingkat ketajaman atau perubahan pola pada gambar. Ada juga ASM, yang digunakan untuk menilai homogenitas dan kekuatan pola tekstur, energi yang digunakan untuk menganalisis kekuatan pola dalam citra. Ada juga entropi GLCM yang untuk menilai keragaman dan keacakan fitur tekstur pada citra. Nah, lalu setelahnya di sini kami, memanggil fungsi-fungsi yang sudah diinisialisasi di atas. Ini derajat, lalu ada ini untuk ngeset, jadi 24 totalnya 24 list kosong untuk menyimpan nilai fitur tekstur dari ekstraksi yang sudah di-set. Nah, lalu di sini untuk manggil correlation, ini kan udah di-set di sini, correlation. Ada juga kontras, dissimilarity, homogeneity, entropy, ASM, dan energi. Nah, setelah, sudah menggunakan vector extraction, sekarang, data-data dari vector extraction tersebut akan diekstrak dengan menaruhnya ke file CSV dengan hasil seperti ini. Lanjut, ada filter selection. Nah, di sini filter selection ini, ngitung materi korelasi antar fitur pada dataset menggunakan XCore. Nah, hasil korelasi ini divisualisasikan menggunakan heat map seperti ini.
Ada yang sebelumnya kontras, homogeneity, entropi, ASM. Nah, lanjut ke splitting data. Di sini kami akan membuat data menjadi 2, yakni untuk testing dan untuk training. Nah, ini untuk menormalisasi datanya, data yang akan dinormalisasi gitu. Nah, untuk modelingnya sendiri, di sini akan menggunakan 3 hal, yakni random forest, SVM, dan KNN. Nah, yang pertama yakni random forest. Nah, random forest sendiri adalah ensemble learning method yang terdiri dari banyak pohon keputusan, yang di mana pohon keputusannya bakal ngasilin prediksi. Nah, prediksi-prediksi ini bakal ngambil cara dia ngambil hasil itu adalah dengan mengambil voting terbanyak dari setiap cabangnya gitu. Jadi ntar prediksi yang paling mayoritas bakal diambil. Nah, di sini kami mendapatkan hasil training set dengan akurasi yang cukup tinggi, yakni berada di 0,925. Nah, untuk testing set tersendiri turun dari menurut turun dibandingkan dengan training setnya, yakni 0,68. Nah, untuk modeling kedua yakni SVM. SVM sendiri adalah algoritma klasifikasi yang mencari hyperlink terbaik yang memisahkan kelas dengan margin terbesar. Nah, SVM di sini kami memiliki akurasi untuk training set yakni 0,633 dan untuk testing set yakni 0,716. Dan yang terakhir untuk modeling yakni KNN. KNN di sini adalah algoritma lazy learning yang mengklasifikasikan data baru berdasarkan K dari tetangga terdekatnya. Di sini kami mendapatkan akurasi dari training set yakni 0,708 dan untuk testing setnya yakni naik dari training set yakni 0,783. Nah, setelah kita melakukan semua itu, semua modelingnya, kita akan mengubahnya menjadi evaluation dengan confusion matrix. Akan dievaluasi dengan confusion matrix. Ini contoh dari confusion matrix dari random forest, confusion matrix dari SVM, dan confusion matrix dari KNN. Mungkin hanya itu project percobaan yang saya sampaikan. Mungkin lanjut ke teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke PPT lagi. Setelah demo, di sini saya akan menampilkan beberapa ringkasan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Percobaan yang kami lakukan itu ada 3 percobaan. Ada 3 percobaan utama. Itu yang percobaan pertama itu menggunakan ekualisasi dan thresholding dengan ambang batas 85. Di sini dapat dilihat hasil random forest, SVM, dan KNN-nya di-train di random forest itu mencapai angka 0,9, sedangkan testingnya hanya 0,58. Selanjutnya di SVM, di sini hasil trainnya 0,620, sedangkan hasil tesnya cukup tinggi, lebih tinggi dari train, yaitu 0,7. Dan hasil KNN-nya di sini ada 0,691, sedangkan tesnya 0,6. Kemudian percobaan keduanya ditambahkan satu preprocessing yaitu median. Di sini ternyata median berpengaruh terhadap hasil dari trainingnya dan tesnya, yaitu pada random forest terdapat kemajuan hasil yaitu dari 0,92 jadi 0,68, lebih tinggi dari percobaan pertama. Kemudian di SVM juga percobaan kedua hasilnya lebih tinggi, di train 0,6 dan tesnya 0,7. Kemudian di KKN juga lebih tinggi dari yang sebelumnya yaitu 0,708 dan testingnya 0,783. Selanjutnya percobaan ketiga, di sini ditambahkan dua preprocessing yaitu
sharpening dan deteksi tepi Sobel. Jadinya pre-processing yang digunakan pada percobaan ketiga itu ada 5, yaitu ekualisasi, thresholding, median, sharpening, dan deteksi Sobel yang sudah dijelaskan sebelumnya pada demo project oleh teman saya yang tadi. Di sini hasil dari percobaan kedua dan percobaan ketiga tidak ada perubahan pada trainingnya dan tesnya. Itu menunjukkan bahwa sharpening dan deteksi Sobel itu tidak terlalu berpengaruh pada hasil percobaan. Selanjutnya, kami juga melakukan percobaan untuk mengaugmentasi data, yaitu data sebelum diaugmentasi itu sebanyak 300 gambar. Kemudian setelah dilakukan augmentasi, gambarnya menjadi 4.500 gambar. Dan setelah dites ternyata terjadi pertambahan hasil pada training test pada random forest, yaitu dari 0,92 jadi 0,7, lebih besar dari percobaan sebelumnya. Tapi di SVM dan KNN-nya malah menunjukkan hasil yang berbanding terbalik, yaitu turun dari percobaan 1, 2, 3 yang tadi. Oleh sebab itu, kami tidak melanjutkan percobaan augmentasi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaannya. Jadi pada percobaan pertama itu, ekualisasi histogram itu bertujuan buat nonjolin detail tekstur halus sama pola-pola yang kurang terlihat di citra aslinya. Nah, sementara penerapan thresholding itu berfungsinya buat misahin motif relevan dari latar belakangnya. Selanjutnya di percobaan kedua itu, dia nunjukin kemajuan signifikan dalam akurasi sistem mengklasifikasi motif batiknya. Nah, di mana filter median itu tuh berhasil mengurangi noise pada citra batik dan meningkatin kualitas data buat modelnya. Tapi meskipun pre-processingnya itu di percobaan kedua sama ketiga beda, hasilnya tuh tetap sama karena langkah sharpening sama deteksi tepi Sobel di percobaan ketiga tuh dilakuin setelah thresholding, yang mana itu nggak memberikan efek signifikan pada citra binirnya yang udah disederhanain. Nah, akibatnya itu meskipun pipeline-nya menjadi lebih panjang pada percobaan ketiga, fitur tekstur yang dihasilkan tuh tetap sama. Dan modelnya itu yaitu random forest, SVM, sama KNN itu menghasilkan akurasi, presisi, sama recall yang identik dengan percobaan kedua. Next. Nah, di sini saya akan bacakan kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari percobaan kami ini, itu tuh preprocessing yang tepat sama pemilihan model yang sesuai itu dapat ningkatin akurasi dari prediksi. Namun, nggak semua langkah itu bisa memberikan dampak yang signifikan. Nah, pada percobaan tanpa augmentasi kan random forest itu nunjukin hasil terbaik pada data trend, sementara KNN-nya tuh lebih unggul pada data test yang setelah pre-processingnya dengan ekualisasi sama thresholding. Penambahan langkah median juga tuh ningkatin performa, dan KNN-nya tuh tetap unggul dengan akurasi 0,783 pada data test. Namun penambahan langkah sharpening sama deteksi tepi Sobel tuh nggak memberikan peningkatan yang signifikan. Pada percobaan dengan augmentasi data, meskipun jumlah gambarnya meningkat, akurasi model SVM tuh menurun, sementara KNN tuh tetap konsisten dengan akurasi 0,661. Secara keseluruhan, pemilihan kombinasi teknik kita tuh yang pre-processingnya tuh sama modelnya tuh tepat, sangat penting tuh buat mencapai hasil yang optimal dalam prediksinya. Nah, mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.